Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial 70. Ini lanjutan dari tutorial yang sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bikin field, dan fieldnya terdiri dari private, kita bilang string hold. Ini ya kayak semacam sementara dia akan menghold satu data. Oke, kemudian private final, kita bilang list string income atau apa aja namanya. Oke, private final list string ini temp atau temporary. Alright, kemudian di sini kita perlu constructor, dan constructornya adalah public lesson 2. Kemudian perlu satu argumen, yaitu dia list yang akan diproses. List tentu harus string. Ini semuanya string, sebut aja namanya str. Oke, kemudian di sini kita akan bilang temp sama dengan new array list, dan kita akan bilang income sama dengan str, dan kita akan bikin satu method di sini namanya do breakdown. Oke. Namanya do breakdown. Oke. Dan method ini akan kita bikin private, jadi tidak bisa di-invoke. Jadi cuma hanya dari mana? Dari constructor menginvoke-nya. Private do breakdown. Private void, maaf. Private void do breakdown. Alright. Oke, ini kita naikin sedikit ya. Ini kita bilang apa ya? Method ini untuk breakdown line to words per element, each element atau tiap elemen. Oke, ya, apa ya, nanti dilihat baru ketahuan maksudnya apa. Nah, di sini nih quite simple ya, cuma ada satu for integer I sama dengan 0. Oke, kemudian kita akan bilang I less than income.size, kemudian I increment, dan di sini kita bilang hold. Nah, ini string variable string hold ini ya, ini yang kita bilang adalah variable sementara untuk hold data. Dia akan ambil data dari income.get I. Jadi setiap elemen yang ada di income list ini ditaruh di hold dulu sementara. Untuk apa gunanya? Habis ini kita mau split. Jadi dari beberapa kata per satu elemen menjadi satu kata per elemen, satu word per elemen. Oke, kemudian temp dot, kita akan panggil method yang ada di arrays. Jadi kita pakai add all dulu. Ini method ada di list. Kemudian di dalamnya sini kita menggunakan arrays dot has list. Nah, di dalam sini baru kita akan bilang hold, variable hold ini dot split. Oke, dan cara splitnya kita maunya apa? Jadi splitnya per spasi. Kalau ada spasi dia split. Macam-macam, ini bisa kita taruh koma atau apapun ya. Oke. Ini udah selesai. Ini udah selesai, ini udah selesai. Nah, sekarang kita mau method untuk return list. Ya, dan ini public list string, kita bilang apa? Show result. Boleh show result. Oke. Kemudian ini return temp. Oke, dan ini sudah selesai. Dan kita di sini kita harus instantiate. Ya, kita akan bilang lesson 2. Kemudian namanya apa ya? Misalnya kita kasih nama any word sama dengan new lesson 2, dan dia minta satu argument, in which argument itu adalah ini str yang sudah punya data dari read file ya. Jadi kita masukkan di sini adalah str. Oke, kemudian kita akan bilang apa ya, ini any word atau any sama dengan any word dot
show result. Oke. Jadi list yang ada di dalam lesson 2 itu akan kita pindahkan ke any ya. Ini yang kita udah siapkan sebelumnya. Alright, ini baru dua ini dulu udah selesai. Habis gini kita mau bikin satu untuk read file, tapi sebelumnya saya mau perlihatkan hasilnya dulu ya. Kita mau apa ya, ini show dulu, dan kita mau pakai for integer I sama dengan 0. Kita akan bilang I less than str size, kemudian I increment, dan kita akan bilang system out print line str dot get tentu I ya. Yang pertama, dan kita mau lihat ini string yang apa, list yang sudah diproses ya. Oke, kita akan bilang for integer j sama dengan 0, misalnya j less than any size, dan j increment. Lalu di sini kita akan bilang system print line kita akan bilang any get j ya. Oke, ini sementara kita run dulu deh. Nah, lihat ini yang dari source file tadi sudah di breakdown per line satu elemen. Kemudian di sini di breakdown lagi per word menjadi satu elemen. Oke, ya, ini tujuannya. Jadi tujuannya adalah read dari file, kemudian kita manipulate dalam suatu list. List itu kita manipulate. Nah, sekarang kita mau write ke file. Jadi kita mau bikin satu kelas lagi. Ini tujuannya untuk write ke file. Sebut aja nama kelasnya adalah lesson 3. Terus kita mau import Java IO. Kita akan pakai file writer dan akan import Java IO. Kita akan, karena ini kita pakai file writer, kita mau menggunakan print writer. Print writer ini kita bisa gunakan method print line, print ln itu ya, yang biasa kita gunakan di sistem out print line. Nah, itu method ada di print writer sebetulnya. Oke, ya kita lihat sekarang ya. Kemudian import Java IO exception, dan kita import util ini list. Right. Jadi ini kelas ini adalah write from list to file. Right. Oke, ini field, kita butuh beberapa field. Private final string, sebut aja destination atau file tujuan. Private final list string data, dan kemudian kita akan bikin constructor, dan constructornya adalah public, namanya apa ini, lesson 3. Kemudian kita ada dua parameter ya. Parameter yang pertama adalah string, kita bilang destination atau target, ini lebih simple. Kemudian yang kedua argumennya adalah list string, misalnya x ya. Oke, di sini kita akan bilang destination, ini destiny sama dengan target. Oke, kemudian kita akan bilang data sama dengan x, dan kita mau bikin satu method, private method. Di sini kita invoke namanya to write. Oke, ya masih error karena belum dibuat. Sekarang di sini kita buat private void to write. Oke, ini method to write file. Oke, dan kemudian di sini kita akan pakai sistem, kita kasih labeling ya, sistem out print line, kita bilang writing to file. Oke,
Lalu kita mau menggunakan try with resources, ya, kita akan bilang print writer, ya, kemudian kita kasih white line, ini nama identifiernya, kemudian new, ini constructornya print writer, kemudian di dalam constructor ini ada argument yang kita berikan adalah new constructor daripada FireWriter. Kemudian di dalam FireWriter ini ada dua argumen. Argumen yang pertama adalah target atau apa namanya kita dest, ya, yaitu dia file destination path kita. Kemudian di sini ada satu boolean true atau false. Bedanya adalah kalau di sini kita declare ini sebagai false, setiap kali kita buka ini file, dia akan bikin baru. Kalau kita kasih di sini true, dia akan append filenya. Jadi data yang di dalam file sebelumnya tidak akan dihilangkan. Kalau ini true. Kalau false, dia akan overwrite. Ya, dia akan overwrite menjadi file baru. Right. Dan ini print writer. Jalan A. Dan kemudian di dalam try ini kita akan bilang apa ya, for pakai string x data, ya, ini enhance for loop, dan kemudian kita ada satu if statement, if x not equal null, oke. Dan di sini kita akan pakai write line, ini nama instance-nya adalah write line, kemudian metodenya adalah print line, oke, dan x yang akan di print line. Ini metode yang biasa kita pakai, print line biasa, ya. Print line ini ada di kelas yang namanya print writer. Oke. Ya, ini masih error karena belum ada catch-nya. Ini udah selesai. Kemudian di sini kita akan bilang try-nya mana dulu ini. Ini oke. Di sini kita akan bilang system out print line done writing to file, ya, oke. Selesai writing to file-nya. Ini catch IO exception E, dan tidak lupa system error print line E, oke. Ini sudah done, sudah selesai. Dan kita bisa, sekarang kita balik ke main method. Oke. Ya, di main method di sini kita nggak perlu instantiate, tapi karena ini nggak dipakai apa-apa lagi ya, cuma langsung untuk write file, jadi kita nggak perlu instantiate, kita langsung aja invoke constructornya. Lesson 3, dan dia perlu dua argumen. Yang pertama adalah ini destination, yaitu target, oke. Kemudian apa ya argumen yang kedua, coba itu listnya, oke, datanya. Jadi datanya apa yang kita akan masukkan, yaitu dia ini data yang sudah kita manipulasi, list yang sudah kita manipulasi, itu yang akan kita write ke new destination file ini, namanya ini. Oke. So ini sudah done dan kita bisa run. Right, ini yang tadi source-nya, kemudian ini yang dimanipulate, kemudian writing to file dan writing to file, ya. Dan sekarang kita buka ini filenya, namanya hasil, dan kita akan lihat yang ada di dalam hasil sudah berubah, setiap word adalah setiap line. Oke, berbeda yang ada di test, dia begini, ini asalnya dan ini hasilnya. Alright. Oke, bisa dicoba programnya supaya Anda bisa lebih familiar dengan read and write and manipulate file. Oke, sampai di sini materi I/O sudah sepintas. Nanti di advance kita akan bicara lagi. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.